Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bati Syarifah dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit ya terkait materi saya, yaitu aplikasi aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Perlu kita ketahui bahwa aljabar itu merupakan salah satu cabang matematika yang mempelajari tentang pemecahan masalah menggunakan simbol-simbol sebagai pengganti konstanta dan variabel seperti itu. Nah, biasanya aplikasi aljabar itu disebut juga sebagai penerapan aljabar. Jadi ada beberapa penerapan aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya itu penerapan aljabar bagi siswa. Nah, di sini manfaat aljabar yang sering diterapkan siswa adalah untuk memanajemen uang saku yang diberikan oleh orang tua setiap minggunya seperti itu. Nah, sebagaimana contoh ada sebuah kasus di sini, misalkan ya ada kasus uang saku Ani itu sebesar Rp70.000 setiap minggu. Nah, karena setiap hari Selasa dan Rabu ada pelajaran tambahan, serta hari Jumat juga ada kegiatan ekstrakurikuler pada pukul 14.20, sedangkan setelah pulang sekolah Ani tidak pulang dahulu, yaitu langsung lanjut belajar tambahan, maka Ani dibutuhkan uang makan dan uang jajan sebesar Rp10.000. Nah, Ani kebingungan untuk menentukan uang saku setiap hari Selasa, hari Rabu, dan hari Jumat selama 1 minggu jika dalam 1 minggu itu Ani ingin menabung uang sebesar Rp25.000. Nah, dari kasus tersebut dapat kita selesaikan dengan cara pengaplikasian aljabar. Dari sini dapat kita selesaikan yaitu dengan cara pemisalan ya. Uang saku Ani per hari selain hari Selasa, Rabu, Jumat itu ya kita misalkan dengan nilai X seperti itu, maka akan diperoleh ya diketahui bahwa uang saku Ani setiap minggu itu ada Rp70.000. Terus uang tabungan selama 1 minggu itu ada Rp25.000 seperti itu, maka akan diperoleh sebuah persamaan yaitu Rp70.000 dikurangi Rp25.000 sama dengan 3 dikali 10 ditambah 1 dikali 6x dikurangi 3x. Nah, 3 dikali 10 itu dari mana? Jadi 3 itu berasal dari hari Selasa, Rabu, Jumat dalam 1 minggu. Berarti kan ada 3 hari ya seperti itu. Nah, dan untuk 1 dikali 6x dikurangi 3 itu dari mana? Jadi 1 itu berasal dari 1 minggu. Nah, sedangkan 6x dikurangi 3 itu berasal dari 6 hari dalam 1 minggu ya. Tapi kecuali hari Minggu karena hari Minggu itu hari libur. Terus dikurangi 3 hari yaitu Selasa, Rabu, Jumat, karena 3 hari tersebut itu sudah dijatahkan seperti itu. Nah, dari situ maka akan diperoleh bahwa 70.000 dikurangi 25.000 itu Rp45.000 dikurangi 3 dikali 10.000 berarti 30.000 ditambah 1 dikali 6x dikurangi 3x berarti 3x. Dari sini diperoleh 45.000 sama dengan 30.000 ditambah 3x. Nah, dari sini kita pindah ruas sehingga 45.000 dikurangi Rp30.000 sama dengan 3x. Sehingga 15.000 sama dengan 3x. Maka akan kita peroleh nilai x sama dengan Rp15.000 dibagi 3 menjadi X sama dengan 5.000. Jadi uang saku per hari yang Ani gunakan selain Selasa, Rabu, dan Jumat ya, dan selain hari Minggu juga itu maksimal sebesar Rp5.000. Nah, di sini tidak boleh lebih ataupun tidak boleh kurang seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu juga ada penerapan aljabar bagi ibu rumah tangga di sini. Jadi manfaat aplikasi aljabar bagi ibu rumah tangga adalah untuk memanajemen uang gaji, uang saku anak, dan uang sekolah anak ataupun lain-lain ya. Nah, di sini dicontohkan ada sebuah kasus yaitu ketika ibu memberikan uang saku kepada anaknya. Seorang ibu setiap bulan itu mendapat gaji sebesar Rp2 juta. Nah, ia juga diberi uang tambahan nih dari suaminya sebesar Rp4 juta per bulan. Tapi
dibutuhkan 1 juta untuk uang belanja per bulan, terus uang kesehatannya 500.000, dan uang sekolah total dari 2 anak itu sebesar 3 juta rupiah. Nah, sang ibu bingung berapa sih uang saku perorangan yang harus ia berikan untuk kedua anaknya setiap minggu, tetapi uang per bulannya itu harus masih tersisa 1 juta rupiah untuk ditabung. Jadi dari kasus ini dapat kita selesaikan juga dengan cara penerapan aljabar, dengan cara ya kita anggap uang saku nih, uang saku setiap anak per minggunya itu sebagai nilai X nih. Maka akan diperoleh suatu persamaan, yaitu 2 juta ditambah 4 juta dikurangi 1 juta, yaitu dari tabungan per bulan ya, sama dengan 1 juta ditambah 500.000 ditambah 3 juta ditambah 4 dikali 2x. Nah, 4 dikali 2x itu diperoleh dari mana? Jadi 4 itu karena 1 bulan itu ada 4 minggu, dan 2x itu adalah uang saku untuk 2 orang anak, seperti itu. Jadi diperoleh 4 dikali 2x. Terus dari sini diperoleh 6 juta dikurangi 1 juta sama dengan 4.500.000 ditambah 4 dikali 2x berapa? 8x. Sehingga akan diperoleh 5 juta sama dengan 4.500.000 ditambah 8x. Nah, dari sini kita pindah ruaskan ya, sehingga akan diperoleh 5 juta dikurangi 4.500.000 sama dengan 8x. Jadi 500.000 sama dengan 8x, maka akan diperoleh nilai X. X sama dengan 500.000 dibagi 8, sehingga X sama dengan 62.500. Jadi uang saku setiap anak dalam 1 minggu itu sebesar 62.500.000 rupiah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya penerapan aljabar yang ketiga itu ada penerapan aljabar bagi para pedagang. Nah, di sini aljabar itu dapat membantu pedagang untuk menghitung besar kecil keuntungan atau kerugian yang dapat diperolehnya. Selain itu juga dapat menentukan besar modal ya, modalnya yang dibutuhkan, seperti itu. Kita contohkan di sini ada sebuah permasalahan, misalkan ada seorang pedagang PMP yang membeli 5 kg ikan giling dengan harga Rp60.000. Nah, dengan 5 ikan giling tersebut dapat dibuat menjadi 10 buah ya, 10 buah empek-empek kapal selam. Nah, pedagang itu ingin laba, ingin keuntungan ya, tiap empek-empek tersebut sebesar Rp2.000. Maka berapa harga jualnya? Nah, jika pedagang itu pandai ya. Jadi di sini kita bisa terapkan penerapan aljabar, yaitu dengan cara kita misalkan harga jual empek-empek itu sebagai nilai X di sini. Nah, maka akan diperoleh nilai X itu sama dengan 60.000, yaitu dari modal ya. Modal pembelian ikan giling tersebut dibagi 10, yaitu ikan giling yang akan dibuat ya 10 empek-empek, terus ditambah 2.000, yaitu laba yang ingin diperoleh per empek-empek, seperti itu. Sehingga X sama dengan 60.000 dibagi 10, yaitu 6.000 ditambah 2.000. Jadi X sama dengan 8.000, seperti itu. Jadi harga jual yang bisa diterapkan agar laba atau agar keuntungan 1 empek-empek itu 2.000 adalah sebesar Rp8.000, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.